Halo sahabat, balik lagi nih bareng aku di Cek Harga Emas, tempat kita ngobrolin semua yang berhubungan sama si kuning mengkilap ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan dompetnya juga ikut sehat ya. Nah, hari ini, tanggal 3 April 2026, pas banget nih jam 6 lewat 4 menit pagi waktu Indonesia Barat, aku mau ajak kalian buat cek harga emas Antam yang, jujur aja, bikin kita semua sedikit terkejut. Siapin kopi atau teh hangat kalian, karena kita bakal ngupas tuntas pergerakan harga emas hari ini yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Langsung aja nih, untuk harga emas Antam per gram hari ini, tercatat di angka Rp2.857.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga kemarin, yaitu di angka Rp2.922.000, ada perubahan yang cukup signifikan nih, teman-teman. Emas Antam hari ini turun 2,22%, atau kalau kita hitung pakai rupiah, selisihnya itu sekitar Rp65.000 per gramnya. Wah, lumayan banget kan penurunannya? Rp65.000 itu bukan angka yang kecil loh untuk per gram emas. Ini artinya, kalau kita punya 10 gram, ya sudah hilang Rp650.000 dalam semalam. Tapi jangan panik dulu, kita bakal bahas lebih lanjut ya. Penurunan ini, teman-teman, memang cukup mencolok kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Biasanya, pergerakan emas itu cenderung fluktuatif, naik turun sedikit-sedikit, tapi kalau sampai turun Rp65.000 dalam sehari, itu jelas ada sesuatu yang menarik di baliknya. Nah, kita coba mundur sedikit ke belakang ya, biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Meskipun data historis yang spesifik untuk periode ini tidak kita miliki secara detail, tapi dari pengamatan kita di Cek Harga Emas, tren pergerakan harga emas Antam ini memang selalu menarik untuk dikaji. Mari kita coba bayangkan bersama pergerakan harga emas dalam beberapa periode ke belakang. Anggap saja nih, beberapa hari yang lalu, misalnya sekitar tanggal 1 April 2026, harga emas Antam sempat menyentuh angka yang lebih tinggi, mungkin di kisaran Rp2.950.000. Lalu, kemarin, tanggal 2 April, harganya sedikit terkoreksi menjadi Rp2.922.000, sebelum akhirnya hari ini anjlok ke Rp2.857.000. Kalau kita lihat lagi lebih jauh, mungkin seminggu yang lalu, sekitar tanggal 27 Maret 2026, harga emas sempat bergerak di angka Rp2.910.000. Ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, kita sudah melihat adanya puncak harga, kemudian sedikit koreksi, dan sekarang penurunan yang cukup drastis. Pergerakan seperti ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor global, teman-teman. Bisa jadi karena penguatan dolar Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral besar dunia, atau mungkin juga karena sentimen pasar yang mulai beralih dari aset aman seperti emas ke aset yang lebih berisiko seperti saham, karena adanya berita positif seputar ekonomi global. Ketika investor merasa ekonomi sedang baik-baik saja, mereka cenderung menarik dananya dari emas dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap bisa memberikan keuntungan lebih besar dalam jangka pendek. Atau bisa juga ada aksi ambil untung alias profit taking besar-besaran dari para investor yang sebelumnya sudah membeli emas di harga rendah. Mereka melihat harga sudah cukup tinggi, jadi mereka menjualnya untuk merealisasikan keuntungan. Nah, dengan kondisi harga emas yang anjlok seperti ini, muncul pertanyaan besar di benak kita. Ini kesempatan emas buat serok, atau justru tanda bahaya kalau harganya bakal terus turun? Jujur aja, tidak ada yang bisa memprediksi pergerakan harga emas secara pasti, bahkan para ahli sekalipun. Tapi, kita bisa mencoba untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dengan memahami beberapa tips investasi emas yang relevan. Pertama nih, yang paling sering kita bahas di channel ini adalah strategi dollar cost averaging atau DCA. Apa itu DCA? Gampangnya gini, teman-teman. DCA itu adalah strategi membeli emas secara rutin, dengan jumlah yang sama, pada periode waktu yang teratur, tanpa peduli harga emas saat itu sedang naik atau turun. Misalnya, setiap awal bulan, kita sisihkan Rp1.000.000 untuk beli emas. Mau harganya lagi tinggi atau lagi rendah, kita tetap beli. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dalam jangka panjang. Jadi, saat harga lagi turun drastis kayak sekarang, ini justru bisa jadi kesempatan buat kita untuk mendapatkan emas dengan harga yang lebih murah, yang nantinya akan menurunkan harga rata-rata kepemilikan emas kita. Ibaratnya, lagi diskon nih. Kedua, ingat selalu bahwa investasi emas itu sebaiknya untuk jangka panjang. Jangan terlalu sering panik atau tergiur untuk menjual emas hanya karena melihat pergerakan harga harian yang fluktuatif. Emas itu ibaratnya benteng pertahanan buat nilai kekayaan kita dari inflasi. Dalam jangka panjang, emas cenderung stabil bahkan meningkat nilainya, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jadi, kalau tujuan investasi kalian adalah untuk menjaga nilai aset atau untuk dana pensiun puluhan tahun ke depan, penurunan hari ini mungkin tidak terlalu perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Anggap saja ini bagian dari perjalanan investasi jangka panjang. Ketiga, diversifikasi portofolio.
Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang, teman-teman. Maksudnya, jangan cuma investasi di emas saja. Coba deh sebar investasi kalian ke berbagai instrumen lain,